4 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Mattasalat aynun bin nadhar wa udhurun bi khabar. Wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Allahumma ya Rabbana rzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rzuqna ittiba'a sunnati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana khusyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita dan yang saat ini benar-benar kita rasakan. Dan memang harus semua nikmat kita berusaha untuk bisa merasakan agar kita bisa mensyukuri. Dan nikmat yang saat ini dilimpahkan, dikaruniakan Allah kepada kita adalah kita dipilih oleh Allah sebagai hamba yang rindu untuk ngaji, rindu untuk menuntut ilmu, rindu untuk mendengar kebaikan. Dan semoga ini benar-benar pertanda kalau kita ini akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan dimuliakan kelak di akhirat. Hadirin hadirat, para pendengar semuanya dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, kita sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, seperti biasa ada muqaddimah yang akan kami hadirkan dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-75. Hadis yang ke-75, qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dharain ya. Ila anqal, diriwayatkan dari An Hakim ibn Hizam, diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Hakim ibn Hizam. Qala, beliau berkata, Hakim adalah sahabat Nabi yang umurnya panjang. Beliau 60 tahun menemui masa jahiliyah dan 60 tahun menemui masa Islamiyah. Hizam lahir di tengah-tengah Ka'bah. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah meminta kepada Rasulullah, fa'atani, kemudian Nabi Muhammad memberi kepadaku. Sa'altuhu, kemudian aku minta lagi kepada Rasulullah, minta pemberian, minta sesuatu. Dan karena memang ia butuh, fa'atani, kemudian Nabi Muhammad memberikan kepadaku. Jadi dia minta kepada Rasulullah, ya Allah berikan aku sesuatu untuk kebutuhanku, apakah itu makan atau yang lainnya. Fa'atani, kemudian Rasulullah memberiku. Thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, dalam riwayat permintaan ini ada 3 kali.
Setelah itu Nabi Muhammad berkata, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala, dunia ini yang kau minta terus tuh, khadiratun hulwatun, hijau manis. Orang suka ketagihan. Dunia, harta yang kau ambil itu adalah hijau, maksudnya menarik. Orang melihatnya itu tertarik, manis. Jadi kalau sudah merasakan dunia itu ketagihan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin, barang siapa yang mengambil dunia itu dengan sakhawah, dengan kelapangan jiwa, kelapangan hati, dalam kurung, dalam arti tidak rakus, mengambil karena butuh, bukan karena tamak. Sakhawatin nafas itu tahu batasannya. Ini yang aku butuhkan itu adalah dengan lapang. Jadi tidak dia itu dengan tamak. Sakhawatin nafsi dengan tidak tamak, dengan tidak rakus. Yang mengambil dunia bukan dengan dasar kerakusan dari dalam dirinya, maka burika lahu, maka akan diberkahi lahu bagi orang tersebut, fihi, di dalam hartanya. Waman akhadahu, dan barang siapa mengambilnya, mengambil dunia bi isyrafi nafsin, dengan tamak, keinginan yang berlebihan kepada harta dunia, lam yubarak lahu fihi, lam yubarak, tidak diberkahi, lahu bagi orang tersebut, fihi, di dalam urusan dunianya itu. Wakana, dan orang tersebut yang mengambil dunia dengan asas tamak, asas rakus, bukan karena kebutuhannya tapi lebih dari itu, hanya menuruti kerakusannya, kalladzi yakul, seperti orang yang makan, wala yashba, dan tidak kenyang-kenyang. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad menggambarkan orang rakus itu kalau diberi satu lembah emas dia minta kedua, dikasih yang kedua minta yang ketiga, dan begitu seterusnya. Yang menjadikan berhenti adalah di saat mulutnya kemasukan tanah, mati maksudnya. Jadi orang yang mengambil harta dengan tamak itu kayak begitu, nggak ada puasnya. Dan ketahuilah wahai Hakim, wal yadu al-ulya, tangan yang di atas, khairun, adalah bagus, minal yadis sufla, dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih bagus, terhormat, mulia, bukan tangan yang di bawah. Khair di sini bukan perbandingan, bukan tangan yang di bawah itu mulia. Akan tetapi khair ini menunjukkan bahasanya tangan yang di atas itulah yang bagus, dan tangan yang di bawah tidak bagus. Ini ceritanya salah satu sahabat Nabi datang ke Rasulullah meminta. Setelah itu diingatkan, barangkali dia termasuk orang yang meminta kepada Rasulullah bukan karena kebutuhannya tapi karena rakus di dalam dirinya. Sehingga diingatkan, yang mengambil dunia itu dengan bukan dengan rakus karena dia butuh, akan diberkahi. Termasuk orang yang mencari dunia semuanya. Akan tapi jika orang mengambil dunia dengan kerakusan, maka ketahuilah tidak akan diberkahi di dalam dunianya, dan dia akan seperti orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang, makan tidak kenyang-kenyang, makan tidak kenyang-kenyang. Dan ketahuilah bahwa tangan yang di atas itu lebih bagus dari tangan yang di bawah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa lanjutan dari riwayat ini, Hakim itu kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad mengingatkan, kalau pengen mengambil, minta kepada seseorang itu jangan karena ketamaanmu, tapi karena sebatas kebutuhanmu. Sehingga jangan meminta-minta itu menjadi semacam hobi. Kalau sudah lebih dari kebutuhanmu, maka permintaanmu kepada orang lain itu adalah rakus. Meminta karena rakus tidak diberkahi dan tidak akan menjadi mulia. Dan itu adalah bukan sesuatu yang halal.
Jangan menganggap bahwasanya kalau kita minta pada orang itu pasti halal karena orang itu meminta. Tidak. Yang meminta kepada orang lain sementara dia tidak butuh, artinya bukan orang yang kekurangan, maka itu adalah sesuatu yang hina. Bahkan diceritakan oleh para ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami menganggap itu adalah termasuk dosa gede. Dan nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan daging mukanya itu tidak ada, sehingga semua orang tahu kalau orang ini di dunia kerjaannya minta. Dan itu memang penyakit kadang. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengingatkan, tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Jadi bercita-citalah untuk memberi dan bukan meminta. Setelah Hakim mendapatkan kabar dari Rasulullah, mendapatkan peringatan dari Rasulullah yang demikian itu, Hakim kemudian bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah dengan kebenaran, la arza ahadan ba'daka syai'a, aku tidak akan meminta-minta lagi setelah ini ya Rasulullah. Aku tidak akan mengambil dari orang setelah ini. Lihat, langsung diniati. Sudah, kalau memang begitu ya Rasulullah, aku tidak akan minta kepada siapapun. Hingga pada suatu ketika Abu Bakar itu memanggil Hakim, orang tersebut, untuk diberi hadiah, untuk diberi sesuatu. Ternyata Hakim menolaknya. Dan juga Umar bin Khattab pernah memanggilnya waktu menjadi khalifah, memberikan sesuatu kepada Hakim, dan juga menolaknya, sampai Hakim itu meninggal dunia. Dan dia dimuliakan oleh Allah dengan kecukupan, karena dia memang sudah berniat dari dalam hatinya tidak mau meminta-minta lagi. Pernah juga ini diceritakan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh memberi sesuatu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi para orang-orang besar itu menghindari dari pemberian. Sebab apa? Dia pengen mulia. Kalau aku diberi, aku tidak mulia. Aku pengen memberi biar aku mulia. Rasulullah memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Tiba-tiba Sayyidina Umar menolaknya. Akhirnya sampai kepada Rasulullah, kenapa engkau tolak wahai Umar? Menjawab, ya Rasulullah, bukankah engkau yang memberikan kabar bahwasanya meminta itu tidak bagus? Dia jawab, ini bukan meminta kamu, tetapi orang meminta itu boleh kalau dia itu karena ada yang hina. Kamu ini saat ini bukan meminta, tapi aku beri. Jadi kalau diberi bukan meminta. Padahal kasusnya semacam itu. Tapi yang namanya Hakim karena hati-hati, pengen menjadi mulia, sudah niat pokoknya aku tidak mau diberi, padahal yang dilarang adalah meminta-minta. Dan sungguh ini sangat hina kalau sudah kebiasaan meminta-minta. Kecuali dalam keadaan hajat, boleh orang meminta tapi dalam keadaan butuh. Di rumahnya ada fakir yang butuh makan, anaknya kelaparan, boleh meminta. Akan tetapi kalau ternyata minta-minta itu sudah menjadi kebiasaan, dalam keadaan cukup pun minta, dan ini penyakit memang. Dan tidak pandang ini, kalau sudah biasa meminta-minta ini, tidak pandang orang melarat, orang kaya, biarpun kaya raya kadang-kadang masih tamak. Jadi tidak ragu-ragu meminta-minta. Tidak pandang orang bodoh, tidak pandang orang pandai. Seorang alim pun bisa saja dengan seenaknya meminta-minta. Dan ini sungguh hina. Jadi kita harus berniat seperti Hakim, dan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga bahwa para kekasih Allah ini kalau sudah hajat, punya kebutuhan ini ditutup dari orang lain. Jadi malu kalau dia punya kebutuhan itu ketahuan orang. Subhanallah, memang itu bukan pangkat kita, pangkat tinggi sekali. Kalau dia punya kebutuhan langsung ngadu kepada Allah. Bahkan dia berusaha agar orang lain tidak tahu. Dan ketahuilah Allah maha tahu, maka Allah akan menggiring orang lain yang akan membantunya. Jadi begitulah orang-orang mulia. Jangan sampai kita itu punya kebiasaan meminta-minta.
Dan khususnya ini adalah dengan bahasa yang bermacam-macam, dikemas dengan bahasa macam-macam. Apalagi orang yang punya pengaruh di masyarakatnya, karena pangkatnya yang tinggi, atau dia adalah seorang kiai gede atau ustadz besar, Masya Allah, meminta. Kelihatannya halal, tapi itu haram. Kelihatannya sih halal dikasih, tapi itu adalah hina, haram. Di hadapan Allah itu akan dihinakan nanti di padang mahsyar. Kecuali Anda memang butuh, Anda lapar, Anda butuh, di rumah ada yang sakit, lain, aku ada orang sakit di rumahku, tolong berikan aku uang, boleh, dan secukupnya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, Masya Allah, mobilnya ada, rumahnya bagus, ininya tak taunya Masya Allah, suka meminta-minta, dan itu adalah hina. Dan bercita-citalah kita untuk menjadi orang yang memberi dan bukan orang yang meminta-minta. Dan kita didik anak-anak kita, khususnya yang menekuni dunia agama, jangan sampai agama itu dihinakan dengan meminta-minta. Oh, mentang-mentang makomnya besar, ini musibah, kiai gede, paling gampang kalau minta, santrinya pada ketakutan. Cincinmu bagus sini, jammu bagus sini, kamu bisa membantu ndak untuk saya, mau masuk surga ndak? Waduh, obral surga, kayak punya surga. Ini musibah. Para ulama, para ustadz yang suka meminta-minta, sesungguhnya dia adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didik anak-anak kita untuk itu semua, kita didik keluarga kita untuk itu semua. Jangan sampai mempunyai kebiasaan meminta-minta, karena meminta-minta adalah kelihatannya halal, tapi sesungguhnya haram bagi orang yang sebetulnya sudah dicukupi di dalam rumahnya. Dan makna cukup ini adalah ala kadarnya, bukan waduh aku belum cukup, aku belum beli mobil, ya ini kan belum cukup, rumahku masih sempit, ya itu namanya orang tamak. Lah itu yang sudah mengambil dengan ketamaan, dia tidak akan puas dengan pemberian-pemberian. Dan ketahuilah di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan daging mukanya sudah tidak ada, dan semua orang tahu bahwa ini orang yang suka meminta-minta. Dan berbeda orang meminta untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Meminta untuk dirinya sendiri dan minta untuk orang lain, ini berbeda. Yang dihinakan adalah minta untuk dirinya sendiri. Kalau kita meminta untuk orang lain, itu ada tidak. Dan tidak usah malu. Misalnya ada orang kaya, sisi lain ada orang fakir, tapi orang fakir ini memang orang fakir yang menjaga diri, namanya afif, orang yang nggak pernah menyebutkan kekurangannya, jadi nggak pernah meminta-minta. Maka kalau kita tahu, kita punya kewajiban untuk menyambungkan, Pak, hei orang kaya, itu di sana ada fakir, saya dikasihkan, bukan untuk kita. Dan kalau khianat kita ambil, ya haram. Sama kadang-kadang amanat kita memproyek orang fakir, yatim piatu, yayasan-yayasan panti asuhan digunakan untuk cari duit. Ini Masya Allah musibah. Kalau kita meminta untuk orang fakir, untuk anak yatim, orang fakir boleh. Akan tapi kalau ternyata untuk diri kita sendiri, itu adalah maksiat yang dikemas dalam bentuk ibadah. Kadang orangnya pakai kopiah putih, mungkin pakai sorban, tapi ternyata dia adalah penghuni neraka. Karena apa? Memanfaatkan orang fakir, yatim piatu untuk cari dana. Dan ini banyak terjadi, dan ini pernah diisyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada kejahatan di balik ribat, kejahatan di balik lembaga, kejahatan di balik sebuah yayasan Islam. Ini yang paling luar biasa, sebab hamba-hamba Allah ini sangat mudah tersentuh jika di balik namanya panti asuhan ada orang fakir miskin, santunan-santunan, akan tapi ternyata di situ ada orang rakus yang mengambilnya, dan dia mengatasnamakan pewaris para Nabi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pengkhianat di atas pengkhianat. Kalau ada orang berbuat jahat di pasar, maka ketahuilah kejahatannya itu adalah jahat. Tapi kalau sudah berbuat jahat di tempat yang mulia, dia adalah jahat di atas kejahatan. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi inilah, berkeinginanlah seperti Hakim bin Hizam, aku tidak akan meminta-minta. Selesai. Aku tidak akan meminta-minta, aku akan berdiri sendiri. Dan nanti kalau ternyata diberi oleh Allah hajat, ya meminta ya sekedarnya saja. Misalnya kalau anaknya sakit butuh obat 5.000, ya mintanya 5.000, jangan lebih dari itu. Kalau sudah 10.000 ini adalah bermasalah. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah masuk kepada hikmah yang ke 88. Al-hikmatu tsaminatu wa tsamanuna, hikmah yang ke-88. Kafa qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin.
ila an qala kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Cukuplah, kafa cukuplah, min jazaihi dari pembalasan Allah, iyyaka kepadamu, ala ta'ati atas ketaatan yang engkau lakukan. Kita kan sudah mendengar dari pertemuan yang lalu bahwasanya kalau orang berbuat baik, bahkan mungkin kita sudah mendengar dari ulama-ulama, para ustadz, jadi segala kebaikan akan dibalas oleh Allah. Mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Dan balasan ini namanya jaza. Jaza, balasan. Sehingga banyak orang yang tertipu, kapan ia melakukan kebaikan itu seolah-olah dia sudah harus mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia seolah-olah sudah punya kalkulasi sendiri. Aku sudah melakukan begini-begini, berarti aku harus dapat begini-begini. Akhirnya ia menunggu balasan dari Allah. Ini adalah kesalahan di dalam kita memahami ibadah kita. Sebab kita dengan Allah itu bukan perjanjian antara kita dengan bos. Kalau kita dengan bos itu karena kita punya tenaga, bosnya punya pekerjaan, bos menyuruh kita bekerja, lalu dengan perjanjian bahwasanya dia harus menggaji kita. Baru ini sah kalau antara kita dengan manusia. Manusia menyuruh kita bekerja, ada akad, ada perjanjian. Aku yang bekerja dan engkau yang membayar. Engkau punya uang, punya pekerjaan, aku yang bekerja. Sehingga setelah aku bekerja, mana gajiku? Ini adalah kita dengan sesama manusia. Tapi bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantaskah kita mengatakan, mana ya Allah gajiku, mana balasanku ya Allah? Sama sekali kita tidak pantas. Sebab ketahuilah bahwa kalau kita bisa melakukan kebaikan itu, bagaimana kita akan minta balasan kepada Allah? Karena semata-mata kita bisa melakukan kebaikan karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah yang kasih kepada kita. Jadi pemberian hidayah itu maknawiyah. Sehingga dengan hidayah kita, lalu kita bisa sholat. Bagaimana kita setelah sholat, kita minta, mana balasanmu, balasan darimu ya Allah. Padahal kita bisa melakukan sholat karena diberi oleh Allah hidayah. Allah memberikan kepada kita bimbingan dan petunjuk. Jadi hidayah itu pemberian oleh Allah, pemberian dari Allah kepada kita. Maka dengan hidayah itu kita bisa melakukan ibadah. Masa kita dengan ibadah kita lalu minta, ya Allah mana gajiku? Sebab kita bisa beribadah itu karena Allah yang kasih. Bahkan semua sahamnya dari Allah, tenaga dari Allah semuanya. Allah yang kasih. Maka tidak pantas kita mengatakan mana gajiku ya Allah. Sehingga kalau kita menemukan di dalam ayat Al-Quran, Allah itu seolah-olah mewajibkan dirinya untuk membalas kebaikan orang yang dilakukan. Tadi yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat kebaikan sedikit apapun akan dibalas oleh Allah. Ini seolah-olah Allah sudah mewajibkan dirinya sendiri untuk membalas kebaikan. Padahal yang harus kita pahami bahwa di saat Allah mewajibkan dirinya untuk membalas hambanya, bukan karena hambanya itu berhak untuk dibalas, tapi itu semata-mata karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita melakukan ibadah. Sebenarnya tidak beda dengan suatu ketika suatu ketika kita bisa minum dengan leganya. Nah, kita bisa minum ini adalah nikmat besar dari Allah. Dan kita bisa minum ini karena Allah memberikan kepada kita air segar. Coba, Allah memberikan kepada kita air segar
Setelah itu baru kita meminum air segar. Apakah setelah kita minum air segar lalu kita berkata, ya Allah, aku sudah meminum airmu nih, mana balasan darimu? Lihat, kurang ajar atau tidak? Yang ngasih air Allah. Bagaimana di saat kita segar, ya Allah, seolah-olah yang butuh Allah jadinya. Padahal Allah memberikan air segar kepada kita. Dan di saat kita bisa meminum air segar, maka di saat seperti itulah semestinya kita bersyukur. Bukan lalu berkata, ya Allah, air segar yang kau kirim sudah aku minum ya Allah, maka aku berhak untuk kau beri. Dan air segar yang dikirim oleh Allah itu seperti hidayah yang diberikan kepada kita. Sehingga dengan hidayah itu kita bisa sholat. Sehingga dengan air segar kita bisa minum. Apa bedanya hidayah dengan air segar? Hidayah sama dengan air segar yang dikirim oleh Allah kepada kita. Kemudian sholat kita adalah seperti waktu kita meminumnya. Coba, hanya perbedaannya, hidayah itu maknawiyat tidak terlihat, tapi kalau air segar itu terlihat. Di saat Allah memberikan kepada kita hidayah, seperti Allah mengirim air segar, dikucurkan air, ada embun turun, singgah hingga terkumpul di atas daun, kemudian dituangkan. Kemudian dia meminum dalam keadaan haus. Kemudian setelah itu berkata, ya Allah, engkau sudah menuangkan air di situ. Kemudian setelah itu aku minum. Maka karena air itu sudah aku minum, ya Allah, maka beri aku imbalan ya Allah. Sakit, ya Allah, kau sudah ngirim hidayah kepadaku. Maka dengan hidayahmu, maka aku bisa melakukan sholat. Maka mana imbalanmu ya Allah? Imbalan darimu ya Allah. Nggak masuk akal. Inilah yang harus kita fahami. Maka yang harus kita fahami bahwa kafa min jazaihi iyyaka, balasan Allah kepadamu atas ketaatan yang kau lakukan, cukuplah balasan yang diberikan oleh Allah kepadamu atas ketaatan yang kamu lakukan adalah tadi. Balasannya apa? Balasannya adalah Allah rela kepadamu untuk menjadi ahli ibadah. Jadi Allah rela, Allah membiarkan menjadikan engkau ahli ibadah. Itu adalah imbalan yang luar biasa dari ketaatan yang engkau lakukan. Jadi engkau melakukan ketaatan, kemudian seolah-olah mengatakan, aku sudah melakukan ketaatan ya Allah, mana imbalan yang kau berikan kepadamu? Dijawab oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, sadarlah kau bahwa Allah telah menjadikan engkau ahli ibadah. Itulah pemberian dari Allah yang luar biasa kalau engkau faham. Dan itu adalah jaza, balasan daripada apa yang kau lakukan dari kebaikan. Jadi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya maknawiyat. Si Allah memilih kita untuk menjadi ahli ibadah, itu adalah nikmat besar. Kalau Allah tidak menginginkan kita menjadi ahli ibadah, untuk sujud sekalipun orang tidak akan bisa. Dan begitu berat dan begitu susahnya. Tapi ternyata Allah membiarkan engkau, membiarkan kita untuk bisa sujud, bisa ibadah, lalu kita menjadi ahli ibadah. Maka ketahuilah itu adalah pemberian dari Allah yang luar biasa kalau kita faham. Sehingga yang tersisa bagi kita adalah kita itu hanya antara syukur dan istighfar. Syukur, ya Allah telah kau berikan kepadaku nikmat ini. Istighfar, ya Allah aku kurang bisa menggunakan apa yang kau berikan kepadaku ya Allah. Maka ini puncak kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita banyak hal, kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, yang dengan kemuliaan itu akhirnya kita bisa berbuat baik. Dan semua kebaikan kita ini ternyata didahului oleh kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak imbang. Kalau kita minta balasan dari Allah, ini adalah orang yang nggak sadar kalau dirinya itu hamba. Aneh. Jadi yang memberi adalah Allah, ternyata Allah dimintai, kita mintai, kita tuntut untuk membalas kepada kita. Allah yang memberikan kepada kita semuanya. Kita bisa sujud, kita bisa beribadah karena Allah kasih. Bagaimana di saat kita bisa melakukan ibadah kok lalu berkata, ya Allah aku sudah beribadah, maka beri aku gaji ya Allah, beri aku imbalan ya Allah, beri aku pahala ya Allah, maka aku sudah berhak mendapatkan pahala. Padahal dia beribadah itu yang ngasih bekal Allah. Yang ngasih bekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan ya, bahwasanya pemberian dari Allah yang sifatnya maknawiyat itu adalah pemberian yang sangat agung dan sangat besar, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya itu karena
pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat Allah menjadikan kita sebagai ahli ibadah, di saat Allah menjadikan kita itu ahli taat, di saat Allah memudahkan kita untuk sujud, di saat Allah memudahkan kita untuk bangun malam, di saat Allah memudahkan kita untuk puasa Senin Kemis, di saat Allah memudahkan kita untuk sholat duha, itu adalah hakikat pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok setelah itu minta, ya Allah mana gaji buatku ya Allah? Apakah engkau enggak sadar bahasanya semua kebaikan yang engkau lakukan itu karena Allah beri, Allah pilih engkau. Ini adalah pendidikan adab dari Ibn Atha'il As-Sakandari, agar kita merasa diri kita sebagai hamba yang punya tugas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lepas dari gelar hamba, seolah-olah kita sudah sebanding dengan Tuhan, sehingga seolah-olah kekuatan kita yang punya, tenaga kita yang punya, kemauan kita yang punya, sehingga aku melakukan ini adalah dari diriku sendiri, maka Tuhan harus memberikan kepadaku imbalan karena aku sudah menyelesaikan pekerjaanku dan ini adalah untuk kebutuhan Tuhan. Ini kan kurang ajar. Nah, inilah hakikat adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal mengabdikan diri kita kepada Allah, harus senantiasa kita lintaskan dan hadirkan di hati kita bahwa tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali karena Allah sudah mendahului berbuat baik kepada hamba tersebut. Nah, ini Allah berbuat baik kepada kita, sehingga yang ada pada hamba adalah syukur, syukur, syukur.